nggak tahu lah, katanya sih dari bahasa Yunani tak apa, nggak tahu. Cuman diterjemahkan biar kami umat Kristen ada bahasa Batak, ada bahasa Indonesia, lebih gampang, nggak bisa dibodoh-bodohin dengan ya udah kalau ya udah aslinya cukup, bahasa Inggris kan kami nggak tahu. ya, katanya nggak tahu apa-apa, diem dulu ya. Yesus itu dari awal sudah mewanti-wanti ya, dari awal sudah mewanti-wanti di dalam Bible. Waspadalah terhadap pengajar-pengajar sesat dan guru-guru palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal di dalamnya adalah serigala yang rakus. Jadi Yesus ini sudah menggambarkan dari zamannya Yesus, dari zamannya Yohanes ini sudah ada pengajar sesat dan guru-guru palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Nah ini yang menyamar seperti, diam dulu dong, katanya nggak tahu apa-apa. Mau saya jelaskan? Saya tahu dong, saya kan manusia berotak. Cuman yang menurut yang saya tahu, kalau lu saya manusia berotak, lu diam, mulut kau itu diam pada saat ada orang bicara. Lu kalau punya otak, mulut kau diam. Kalau saya di ajaran saya ajaran yang kalem, nggak ada bahasa kotor. Ya kalem, tapi lu pada saat orang bicara, lu ikutan ngomong, mau kalem kayak gimana? Mbak Jati, kalau ngomong tuh gantian. Tadi Mbak Jati ngomong, dia orang Jawa, katanya gitu nggak loh. tahu apa-apa. Kita kalem aja, Mbak Jati. Diam dulu, Mbak Jati. Iya. Ya. Cuman bahasa jangan kasar ya, tolong ya, bahasa jangan kasar. Ya udah diem, makanya pada saat ada orang bicara kamu diem. Berbicara tentang kata Allah. Kata Allah itu dari huruf alif, lam, ha. Itu adanya di dalam Al-Quran. Allah itu adalah sesembahan umat Islam, bukan dari bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan Allah sekali lagi itu adalah sesembahannya umat Islam dari kata alif, lam, ha. Nah, kemudian ditulis secara huruf Latin itu A, L, H. Pertanyaannya kenapa bisa masuk menyelinap ke dalam kitab kalian? Umi Mika kena report dia, kena report. Jati gini, tadi mau kamu mengatakan terjemahan, kenapa ada terjemahan biar nggak dibodoh-bodohin itu. Pertanyaannya, Theos di bahasa Yunani tahu nggak, Bu Jati? Nggak mau sok-sok pendebat gitu loh, yang menyelamatkan masalah sok pendebat. Ini kita giliran ditanya nggak nyewer. Aduh. Giliran ditanya nggak nyewer. Istriku masak kayaknya ini. Nggak harus sebagai pendebat juga, namanya belajar itu nggak harus sebagai pendebat baru belajar. Itu kitab Anda harus telusuri dulu dari mana itu bahasa aslinya apa gitu loh. Kalian kan karena ingin bertujuan untuk bisa mendebatkan. Kan ditanya, kan Kak Jati ditanya. Berdebat di sini, Bu. Bukan masalah berdebat, Ibu. Namanya kita belajar itu. Ciri-cirinya kayak gitu. Bu Jati, kita punya otak kita itu dipakai. Jadi kalau sesuatu di Bible itu agak salah, kenapa nggak dicari? Sama itu tulisan Arab kan diterjemahin kepada bahasa Indonesia. Otak kita itu kemana, Bu? Nih saya tanya dulu, coba, boleh? Bu, kalau mau berkomentar coba pakai data, Bu. Allah kata Allah itu dari mana? Dari awal nggak bisa apa-apa, tapi Kristen itu dari mana? Saya nggak mau mengkristenkan Anda. Ibu ini lama-lama. Kita nggak mau masuk Kristen, Bu. Kami ini sama-sama belajar di sini. Aduh, Itu nggak ini. Segala berbulu domba nih orang. Boleh lanjut lagi. Oke, lanjut Umi. Bu Jati, kamu mute dulu ya. Saya akan kasih penjelasan. Kitab kamu itu berasal dari Textus Receptus yang sekarang kemudian usah kamu jelaskan asal-asalnya, nggak penting bagi saya. Ini congor kafir, ini nggak ada yang bener ya. Bagi saya, ibu kok. Ya ampun. Bisa diem nggak? Nanya tapi buka mulut terus. Diam dulu. Mulut kau itu kafir, diam dulu ya. Jadi kitab Kristen itu original teksnya berbahasa Koine Greek, tidak ada di dalam di dalam Koine Greek ada kata Allah itu tidak ada. Kitab kalian adanya Theos, di dalam kitab kalian itu Theos.
Ya karena misi kalian adalah melakukan misi kristenisasi, pemurtadan, maka kau comot kata Allah yang ada di dalam Al-Quran. Supaya apa? Untuk memanipulasi orang-orang Kristen, orang-orang Muslim awam. Dan ini adalah penistaan. Allah yang di dalam Al-Quran dikatakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Di dalam kekristenan Allah itu dibuat beranak. Ini kan penghujatan. Di dalam kekristenan dikatakan kalau Allah itu adalah Yesus, kurang ajar. Ya, padahal di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga, dan telah kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Isa Al-Masih. Kalian sengaja kutip kata Allah, lalu kalian katakan bahwa Allah itu beranak, ada yang namanya anak Allah. Coba otak kau pakai. Ya, di dalam kitab kalian original teks tidak ada kata Allah, adanya kata Theos. Theos itu merujuk kepada siapa? Dewa. Jadi jangan curi. Ini kerajaan umat Kristen ini pertama yang dicuri apa? Taurat, Musa, Nevi'im, dan Ketuvim. Kitabnya orang-orang Yahudi diganti jadi PL, Perjanjian Lama. Di sana nubuatannya syarat dengan nubuatan Yesus, padahal di dalam PL tidak ada satu ayat pun yang menubuatkan tentang ketuhanan Yesus, apalagi penyaliban. Ini kurang ajarnya umat-umat bahlul ini seperti itu. Sekarang udah nggak puas, sudah mengambil tanak disisipkan ke dalam kitab mereka yang datang di abad ke-16. Bible ini datangnya di abad ke-16, ya. Termasuk juga Protestan. Kalian ini semua nih Kristen yang ada di Indonesia yang menelurkan 433 denom itu semua ada di bawah Protestan. Ini baru dibentuk itu abad ke-16. Kalian yang selalu teriak-teriak Islam dari abad ke-7, kalian nggak tahu, nggak sadar. Justru ajaran keimanan kalian yang dinamakan Protestan yang kemudian menelurkan ratusan denom ini dari abad ke-16 setelah Martin Luther murtad dari Katolik. Martin Luther membentuklah satu organisasi yang disebut dengan Protestan. Protestan inilah yang menelurkan Tritunggal, Oneness, dan lain sebagainya. Kayak begitu loh. Jadi kitab kalian dari abad 16. Ajaran kalian Kristen Protestan dari abad ke-16. Jangan berpikir kalian itu Kristen yang pertama kali disebut di Antioquia, yang kitabnya adalah Injil Sinoptik yang dikanonkan di abad ke-4. Bukan. Kalian itu adalah Kristen yang dibentuk oleh Martin Luther yang namanya Protestan di abad ke-16 dengan kitabnya Textus Receptus yang kemudian sekarang menjadi PB. Gitu loh. Jadi jangan kalian asal teriak Islam dari abad 6, Al-Quran dari abad 6, sementara kalian tidak belajar. Kalian itu datang di abad keberapa? 10 abad setelah adanya Al-Quran, 10 abad setelah Islam ini diridhoi dan disempurnakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Gitu loh. Jadi jangan dungu kalian, ya. Udahlah kalian cukup mentuhankan Yesus, jangan dungu selebihnya. Kalian dengan cara kalian mentuhankan Yesus pun itu adalah sebuah kedunguan terbesar, begitu loh. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. Baca, makanya punya kitab itu dibaca supaya nggak malu-maluin kalian itu. Silakan, Jati. Pertanyaan aku satu, Mi. Dia ini apakah memang kalem atau nggak bisa buka mute-nya ya? Coba dibukakan mute dia tuh. Udah kebuka. Atau pingsan. Nggak pandai mungkin dari Umi. Itulah, nggak pandai tapi bertanya giliran dijelasin.
Taunya ganti pemain lah, ganti pemain. Enggak, pada tadi dia naik bilang saya ini orang biasa yang nggak paham, tapi mau ngajarin datang ke sini. Iya, sementara dia nggak tahu katanya tentang Bible-Biblenya itu, dia nggak paham lah. Masa mau ngajarin kita tiap hari Kadang-kadang bingungnya Bible-nya. mereka bilang kayak begini, saya yang pemegang Bible, saya yang harus ajarin kalian, harus menjelaskan itu saya. Nah, gimana mau menjelaskan pada saat disuruh baca satu ayat saja mereka nggak tahu ayat itu, ya bagaimana bisa menjelaskan kalau pada saat kita bicara satu ayat di dalam Bible dia nggak tahu di mana katanya, ya kan? Suruh baca, saya nggak punya Bible, terus gimana cara menjelaskannya kalian ke kita gitu? Jadi ayo dibuka mute-nya. Oke, Kak Tuti ganti pemain aja, dia udah nggak bisa apa-apa. Iya, turunin aja lah Dini. Ganti pemain aja Kak Sarah, ganti pemain. Iya, udah Umi. Susah dibilangin memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang goreng. Bagor. Naik ten. Kok ya Kak Rin, makan dulu Kak Rin. Berdak pensa. Udah makan, Ini aku udah aduh kenyang. ini emak Oten si Holni, coba naik Holni. Holni naik kamu. Mana ada Maryam, Quran surat Maryam yang neraka isinya itu. Aduh, lu tuh sok tahu isi Bible aja lu dungu, apalagi mau lari ke Al-Quran. Gimana sih? Naik kau nih, ntar gua kempesin kau di atas sini. Padahal yang dongeng itu di kitabnya loh. Yang banyak dongeng itu di kitabnya. Coba aja di Wahyu itu Bu Hani baca mau tuh. saya kempesin, naik dulu sini. Nanti saya buka pentil kau itu. Naik Bu Hel. Gak mau, dia udah diundang. Dia takut kurus. Dia takut kurus. Bacakan Amsal. Udah ditarik, tapi dia nggak mau. Bumiku sayang, sabar. Raja Haidir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya. Naik Bu Helmi. Maryam 71. Naik Bu Helmi. Noni gini ya, sebelum kau bicara Al-Quran itu susah dibacanya. Al-Quran itu harus dibaca original teks. Kamu naik dulu. Kita bahas dulu kitab terjemahan kau Ya, itu. kita ajari bacanya. Yuk, naik Bu. Modal terjemahan, baca buku dokter pula. Maryam 71 itu yang masalah sirot itu ya, mungkin ya. Bicara sirat, mereka itu tidak paham. Makanya katanya isinya neraka semua. Ini lu baca dari mana? Jangan-jangan lu baca dari kitab stensil lu. Maryam 71 itu tentang sirot. Sirot itu yang letaknya ada di atas neraka jahanam. Jadi bukan umat Islam masuk neraka di situ, tapi semua orang akan melalui sirot itu. Ibu gendut ya. Semua manusia itu akan melalui sirot itu, di mana sirot itu membentang setelah kita setelah kita mengalami dulu yang namanya Yaumal Mizan, atau kalau di dalam kekristenan itu hari penghakiman. Nah, baru kita akan, semua manusia akan melalui sirot itu. Sirot inilah yang akan menentukan apakah manusia ini bisa menyeberangi kemudian masuk ke dalam sorga, atau akan tergelincir di atas sirot itu. Nah itu ya, kalau Kristen jangankan meniti sirot itu, kaki baru ngelangkah aja udah kejeblos ke neraka.
Bagi dua kakinya. Iya, baru Kita jadi menginjak kayu. saja udah terbelah kakinya, langsung terjun bebas ke neraka itu. Itu loh Maryam 71 itu berbicara tentang sirat, bukan tentang neraka. Kau itu dung pret. Dung friend. Wajar aja kafir-kafir nih kalau ini mempelajari kitab orang dari terjemahan doang. Patut tersesat lah gitu. Wajar tersesat. Mereka kan selalu mengatakan begini, Bang Makalil. Maryam 71 umat Islam masuk neraka loh dari nenek Lukiper gitu loh. Di mana? Di Maryam 71 Islam masuk neraka itu di mana? Ya kan? 10. Mereka nggak paham arti sirat tapi nyoal waduh. Jangan dulu arti sirat, arti Allah aja mereka tidak tahu gitu loh. Nyuri kata-kata di dalam kitab orang terus nggak tahu juga artinya. Nyuri kata Allah di dalam Al-Quran, apa? Siapa yang dimaksud Allah di sana? Yesus katanya, kan gila. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Mana buktinya? Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Nggak malu. Ya, itu Dihilangkan mulai kata yang jadi. berasal darinya. Padahal yang benarnya pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan theos, dan logos itu berasal dari theos. Kata berasal darinya udah dihapus, dimakan Berasalnya rayap. dibuang. Iya. Kata berasal Dibuang, darinya ya. dimakan rayap tuh, ya. Udah gitu diterjemahkannya pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Theos ini diterjemahkan jadi Allah. Gimana sih? Tak ada yang mau naik lagi, kopong lututnya, tak bisa naik. Itu Berani apa ya? naik otom kesini patah tulang punggung kau itu. Itu di dalam Bible itu kan semuanya perkataan Yesus saat manusia, ya kan? Nah, saat perkataan Yesus saat dia menjadi Tuhan itu yang mana gitu? Saat jadi Bapa gitu. Perkataan Yesus dalam kedagingan. Ada. Imannya ada. Itu dalam kedagingan semua itu kedagingan Iya, semua. manusia itu. semua kan itu kan perkataan di dalam Bible Iya. itu kan. Nah, saat dia Udah bosen kali menjadi dengar kata Allah itu mana kedagingan. gitu? Nggak ada, karena nggak pernah. Iya. Iya. Oh ada, nanti kata mereka gini katanya, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Tuh itu Yesus waktu jadi Tuhan Allah. Nah, ini kan dungu nyautan. Iya. Itu kalau mereka membaca gini kan, mereka kalau membaca Wahyu pasal 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Udah aja sampai situ ya. Iya, firman Padahal Tuhan Allah isinya nggak dibaca, isi ya. penuhnya nih, Umi selalu kritik. Kamu kalau baca Wahyu pasal 1 ayat 8 jangan cuma seuprit, baca full. Karena di sana dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang Maha Kuasa. Oh iya, itu firman Yesus setelah Yesus jadi Tuhan Allah. Rasanya pengen gimana gitu Kak Tuti, ya kan? Iya. Kalau dekat sama Umi nih, Umi pengen geplak mulut mereka dengan sandal jepit. Padahal Yesus di sana mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yesus mengatakan kata-kata yang sedang berkata-kata yang menyampaikan firman aku adalah Alfa dan Omega itu Tuhan Allah. Yesus hanya menyampaikan firman-Nya. Coba kau baca di dalam Yohanes 17 ayat segitunya ya, ke-8. Umi. Gimana? Sampai sebegitunya dia itu, sampai sebegitunya apa ya istilahnya mencari kata yang sesuai supaya Yesus itulah Allah gitu Maksa loh. dia. Nah iya. Memaksa. Padahal kalau kita larikan ke Yohanes 17, di dalam Yohanes 17 ayat keempat, Yesus itu mengatakan, aku memuliakan engkau ya Bapa dengan jalan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku. Yesus ini memuliakan Bapaknya dengan jalan seperti apa? Dia tunduk dan patuh kepada perintah Bapaknya. Perintah Bapaknya itu apa? Ada di ayat 8, menyampaikan firman Bapa.
segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya, Yesus ini diperintahkan oleh Bapa sebagai messenger, sebagai penyampai firman, bukan yang berfirman. Iya. Ya? Sebagai penyampai firman. Yohanes ke-8 apa bunyinya? Segala yang kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mengutus aku. Ih, jelas di situ ya. Jadi Yesus itu hanya sebagai utusan, yang diutus oleh siapa? Oleh si pengutus. Makanya kerupuk kau naik. Coba kau gini ya, Umi seneng nih ada kalimat seperti si kerupuk ini. Baca ayat cuman sepenggal. Ayo kamu naik, kita baca satu perikop. Kita baca satu perikop. Kita paling seneng kalau disuruh baca satu perikop nih, ya kan? Paling seneng. Baru satu ayat saja kejang-kejang kau, ya kan? Iya. Naiklah kerupuk. Kalau satu perikop nanti Kalian yang bermakna jantung, ternyata Yesus kayak begini ya. Kalau naik jangan lupa ke kanan. Akunnya di privat, nggak bisa dijambak. Nah, begini lauten, ya kan? Akun baru seuprit. Setidaknya Yesus banyak mukjizatnya. Apakah nabi-nabi yang diutus menjadi utusan tidak punya mukjizat? Bagaimana dengan Musa? Bagaimana dengan Rasulullah yang mukjizatnya jauh lebih hebat daripada Yesus? Kenapa tidak kau tuhankan? Katanya Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yang dibangkitkan Lazarus toh, kalau dia punya mukjizat membangkitkan orang mati, kenapa enggak mamanya yang dibangkitkan? Jadi kau ingat, pada saat Yesus akan melakukan mukjizat pun, Yesus berdoa kepada Allah. Coba tunjukkan satu mukjizat yang terakhir, naik sini. Umi, ya. Tapi mukjizat Nabi terdahulu itu semua itu nggak bisa dinikmati sampai sekarang. Betul. Cuma pada saat itu doang, gitu kan? Betul. Jadi mukjizat nih gini ya. Kau itu mengatakan Yesus, setidaknya Yesus punya mukjizat. Semakin kau berteriak Yesus punya mukjizat, semakin kau menunjukkan bahwa Yesus hanyalah utusan. Karena utusan Allah itu, ya pada saat Allah mengutus Nabi menjadi utusannya itu diberikan sebuah tanda, dua tanda, yaitu pertama diberikan kitab suci, yang kedua diberikan mukjizat. Pada saat Yesus dikatakan bahwa dia adalah Tuhan atau Allah karena dia bisa membangkitkan orang mati. Orang mati mana yang bisa dibangkitkan Yesus selain Lazarus? Kau baca pada saat di dalam kitab kau, pada saat Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus saja berdoa kepada Tuhannya. Allah. Kalau Yesus Tuhan, kenapa tidak mamanya dulu yang dibangkitkan? Kenapa sekarang banyak oten-oten mati tidak dibangkitkan Yesus? Coba lebih hebat mana mukjizat Yesus dengan mukjizat Moses atau Nabi Musa alaihissalam? Yesus bisa membangkitkan Lazarus. Moses bisa menjadikan benda mati menjadi hidup, kemudian menjadi benda mati lagi. Tongkatnya, setelah dia menjadi benda mati lagi, diketukkan ke laut, maka laut terbelah membentang menjadi bentangan jalan yang kemudian menyelamatkan rombongan Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun. Yesus cuma bisa membangkitkan Lazarus. Nah ini Yesus kok diberikan kitab. Inilah bodohnya kalian Kristen, ya. Pada saat dikatakan diberikan kitab suci, kau pikir kitab itu gedebuk jatuh berupa buku. Bodoh kalian umat Kristen. Kau berpikir pada saat Yesus diberikan Injil, diberikan kabar gembira, kau berpikir gedebuk Injil itu ke kepala Yesus kayak begitu? Makanya Yesus sering menyampaikan firman Tuhan. Itulah yang kemudian dibukukan oleh para murid-muridnya. Itulah yang disebut dengan kitab suci. Pada saat Yesus menerima firman Tuhan, kemudian Yesus memberitahukan kepada ke-12 muridnya, bukan kepada yang menulis abal-abal kitab kalian di abad ke-4, apalagi di abad ke-16. Saat Yesus menerima firman Tuhan, Yesus menceritakan kepada ke-12 muridnya, yang kemudian Injil-Injilnya diapokripkan oleh bapak-bapak gereja atau disembunyikan. Yang kalian pakai sekarang adalah Bible dari abad ke-16.
Karena itu firman itu sendiri. karena Yesus karena Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid Yesus sudah diapokrifkan oleh bapak-bapak gereja. Iya. Yesus itu firman itu sendiri, berak aja lu sana dungu. Yang dimaksud Yesus dengan itu firman firman, itu kau sendiri. itu harus belajar dari dasar sekali, Kristen, ya. Kau itu harus belajar dari awal, dari dasar sekali. Yesus itu adalah firman. Kalau saya tanya ke kamu, firman itu apa? Firman itu adalah Davar El. Mana weh? Iya belum. Apa? Mulut kau gede banget Kenapa? itu ditanya Otak udang ngomong congor gede. Sotok congormu ini nanti. Yesus berdoa kepada Tuhan, memang tertulis kok di Bibelnya, masih juga dibantahnya. Ya ampun. Kalau naik-naik tendensi kebencian nggak usah ini Kristen ini. Sotok congormu itu nanti. Ya, denger Udah ya. jelas tertulis. Di dalam Yohanes ya. 17 ayat ke-1. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-1, Yesus berdoa kepada Bapaknya minta dipermuliakan. Di dalam Ibrani, Yesus berdoa kepada Allah dengan ratap tangis. Karena dia takut pada saat itu menjelang kematiannya. Coba baca kau Ibrani, Yesus sebagai manusia dia berdoa kepada Allah dengan ratap tangis, memohon untuk diselamatkan dari kematian. Iya. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Allah karena dia takut pada saat itu, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Belajar kau punya Tuhan, masih berdoa kepada Tuhan. Nggak pernah baca Yesus Bibel berdoa kayak kepada ini. Bapak, masih tanya, kelihatan ini makhluk satu nggak pernah baca Bible. Iya. Ya emang Yesus mau manusia, bermujizat bego aja. lu. Ini Iya. ini anak setan siapa sih tadi dia kesurupan di atas tadi itu? Ya, Anak gimana setan siapa pun dia Dajjal. kesurupan ke orang gila begitu. Yesusnya berdoa ya itu tertulis dalam Bibelmu. Yesus berdoa, Yesus memuliakan siapa, itu jelas tertulis, masih juga dibantah. Makanya deh, Makanya pertanyaanku baca ke mereka Bibel. itu gini. Kapan Yesus itu berkata-kata saat dia menjadi Allah gitu, saat menjadi Tuhan itu kapan gitu? Nggak Nah ada. itu loh. Nah itu kan di Nggak dalam ada. Bible Kan itu yang- kan saat dia berkata-kata menjadi manusia ya kan gitu. Iya, Nah masih saat jadi berubah menjadi daging. Tuhannya. Heeh. Nah itu loh, saat menjadi Allah itu mana perkataannya gitu. Nggak ada Nah. yang dengar. Nggak ada, emang itu. Yesus jadi Tuhan itu kan sudah ditarik ke atas menurut mereka kan, sudah diangkat ke atas tuh dia jadi Tuhan kan, ya kan? Ya enggak sih? Selama dia Enggak. sebelum Kata-kata mereka kan begini, kalau ditanya, waktu Yesus di dalam kandungan Maria, Maria berarti mengandung Tuhan. Iya, kata. GST, kenapa kami repot? Karena kalian tuh terlalu banyak nyuri-nyuri istilah kami di kitab kalian. Lalu kalian artikan sembarangan. Setan kau. Umi itu Yesus kan katanya sejak dari dalam kandungan sudah menjadi Tuhan, ya kan? Padahal di Bibelnya sendiri juga tertulis kan bahwa Allah itu tidak muat dunia ini. Kalau Allah itu turun ke bumi Makanya gitu loh. kandungan Iya, Maria dua segede tawarik apa itu. sih? Kandungannya Maria segede apa sih? Nah, Kalau itu bumi, dia. kalau Tuhan turun ke bumi maka dunia ini tidak muat. Terus kandungan Maria segede apa? Malah muat lagi di Itu dalam masuk, itu kandungan. logis tuh, itu logis tuh. Itu logis. Iya, Itu manusianya. itu dagingnya. Lah katanya kan jadi Tuhan. Pasti Ya, itu dia. merujuknya, Udah jadi pasti kudang mereka dalam gini loh. udah jadi Tuhan sejak dalam kandungan katanya. Iya. Pasti kalau merujuknya saya ke bela kemanusiaannya Tuhan gitu, itu pasti. manusia. Pasti merujuknya ke situ, bukan ke Iya. alahannya itu, ke ilahinya nggak ada. bukan keilahiannya ya, bukan kealahannya, keilahian. Pasti ke kemanusiaannya pasti nggak ada kealahannya pertama ya. Ini kata si JST, ngapain kalian repot urusin kitab orang, bahas aja kitab yang kacau itu. Nah, ini Lu yang tadi bilang aku kacau. bilang itu. Enggak. Lu bilang kacau, emang lu bisa bacanya? Kau mengatakan kitab kami kacau. Emang bisa kau baca kitabnya? Hah? Kitab Spanyol aja belagu lu. Kamu baca kitab terjemahan aja belum bener kok. Mengatakan Al-Quran itu kacau. Kamu bisa baca Al-Quran?
Alkitab ini Jesse, kau sebenarnya bisa milik baca siapa orientasi sih? dari kitabmu nggak? Dari Yunani sampai ke Ibrani Nggak kau usah, bisa baca nggak nggak? nggak usah baca original teks, kitab terjemahan saja. Mereka masih dungu-dungu. Oh iya lah. Iya. Orang Makanya kita sama kenapa? dulu kok. Makanya kenapa di dalam kitabnya mereka dikatakan umat-umat yang bodoh dan tolol. Di dalam kitabnya sendiri mereka dikatakan manusia-manusia yang bodoh karena Kristus. Assalamualaikum. Kenapa dikatakan bodoh karena Kristus ya? Mulut mereka sampai detik ini masih menyebutnya Yesus Kristus. Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu adalah Mesias. Iya. Mulutnya masih mengatakan Yesus Mesias. Seharusnya kalau kau menganggap Yesus itu Tuhan, berhentilah menyebut Yesus Kristus, sebut dia Yesus Theos, baru benar itu. Antikristus Umi. Kristus itu kan Mesias kan Umi? Mesias. Makanya berhentilah menyebut Yesus Kristus. Kalau kalian masih memaksa Yesus jadi Tuhan, sebutlah Yesus Theos, jangan Yesus Kristus. Iya, betul. Ini disebut terus Yesus Mesias, tapi disembah. Apa itu Yesus itu? Yesus itu manusia Nama yang Yunani Yesus dilahirkan. itu. Yesus. Yesus apa itu? Yang ku tahu Yudas. Iya, Yesus Yudas. itu yang dituhankan orang sebelah. Orang Yunani mengatakan Ini kayak cerita dongeng ini. Ya, Umi mau kasih tahu nih teman-teman. Bentar. Kemarin kan Umi itu banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab, termasuk Bang Zuma sendiri kan masih menjawab itu adalah Yesus ya. Jadi ini misteri tentang siapa laki-laki yang lari menggunakan kain lenan ya. Iya. Yesus. Kemudian bukan, kain lenan itu kemudian tersangkut dan dia terus lari dengan telanjang. Yudas Iskariot. Umi bukan, dengar dulu, jangan dulu di ini. Umi sudah menjelaskan, Umi menjelaskan berkali-kali bahwa itu adalah Yohanes. Cuman Umi lupa, tapi Umi pernah baca, Umi lupa ayatnya di mana. Ternyata Umi sudah menemukan teman-teman. Bentar ya, Umi. Bentar. Aku bisa bicara nggak nih? Bentar dulu Bang. Sabar Bang. Ayo. Sabar. Di berapa kemarin? Ya elah, bentar Umi udah lipet kemarin ini ya. Berarti yang lari itu Yohanes. Bentar nih, ada ininya dalilnya ya. Ntar Umi, aku ambil catatan dulu. Catat. Iya, ini karena baru. Tentang penyaliban, bentar ya, penyaliban itu di apa ya? Oh, itu koma di mana tuh? Selu. Adanya bebas. Injil Barnabas. Iya. Wah, mereka nggak percaya Umi. Ya mereka mana percaya. Gini loh ya, bodoh amat mereka nggak percaya. Sekarang Umi mau tanya, kalau misalkan Kak Tuti mau mengenal Umi, mau tahu apa yang terjadi pada Yesus dan murid-muridnya, mau tahu apa yang menjadi kebiasaan Yesus, mau tahu apa yang menjadi pengajaran Yesus, Umi ya, ganti Yesus jadi Umi. Kak Tuti akan melihat atau bertanya kepada orang-orang yang sejaman dengan Umi, yang selalu hidup hampir 24 jam bersama-sama dengan Umi, atau dari yang datang di abad ke-16.
Ya sama yang itulah yang dekat sama Umi, yang setiap hari sama Umi. Ya iya, yang digelari oleh rasul-rasul itu Barnabas, yang diterjemahkan anak penghiburan, seorang Lewi asal Siprus. Dia pun mempunyai sebidang tanah, maka dijualnya, lalu dibawanya uang itu kemudian dipersembahkan di kaki rasul-rasul juga. Jadi Barnabas ini salah satu dari murid Yesus yang disebutkan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-70. Ayat ke-70 apa? Bukan kalian yang memilihku, tetapi akulah yang memilih kalian dari ke-12 rasulku, dan salah satunya adalah iblis. Jadi Barnabas ini termasuk salah satunya. Barnabas ini hanya sebutan saja, sebutan atau nama lain, karena nama aslinya adalah Yusuf dari Lewi, orang Siprus. Jadi kita lihat kemarin Umi udah tandain, Umi udah baca lagi. Nama aslinya Barnabas itu Yusuf, Umi. Yusuf, iya dia orang Lewi, satu kampung dengan Yesus. Nah kita lihat di sini. Aduh, bentar. 100. Ya, mau diterima atau tidak, ini adalah sebetulnya kepahitan pil pahit untuk orang-orang Kristen. Apalagi sekarang yang namanya Injil Barnabas sudah ditemukan, ya. Ntar dulu, ini mana sih? Tentang penyaliban, ya. Jadi kalau kita mau mempelajari Bible, jangan kalau kita mau mempelajari Yesus, jangan di dalam kitab PB, karena Yesus tidak pernah mengenal PB. Harus kita baca dari Injil-Injil yang ditulis oleh murid-murid Yesus. PB itu baru ada, kitab mereka yang mereka pakai ini baru ada di abad ke-16. Ntar ya Katutia, aduh aku kemarin udah ini. Karena kemarin Umi baca lagi ketemu gitu loh. 16 pasal 168 atau berapa ya kemarin, bentar. Tentang 160. Mereka itu berpikir kita berasumsi, padahal kita ada data, ya kan? Nanti kita Umi baca data loh. Iya, kita ini baca data loh ya. Bukan asumsi. Kalian yang malah mengasumsikan Bible yang sudah diterjemahkan, malah justru kalian sendiri. Berasumsi liar itu ya kalian sendiri. Ya makanya kenapa mereka nggak mau ya menggunakan Injil murid-murid Yesus. Mereka maunya Injil yang Bible yang ditulis di abad ke-4. Ya, iya. Apalagi yang sekarang pakai ini perjanjian baru itu abad ke-16. Makanya cocoknya kalau Kristen itu dianggap pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus sebenarnya. Iya. Semuanya aku izin turun dulu ya, ada kerjaan lagi nih. Nanti ada kesempatan waktu naik lagi. Umi, abang-abangku, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah disampaikan ke Umi belum? Yang itu, yang aku kirim tuh. Belum. Tolong aja, masalahnya HP ku yang satu kan udah kasih tahu tuh, lagi di servis layarnya. Crack dia soalnya. Nanti sampaikan sama Teteh Michan aja. Umi kenal Ustadz Zoro enggak? Umi. Oke, Umi mau jelaskan ya tentang Ustadz Zoro. Iya. Itu kan yang pasti diambil dari postingan Si Logika, betul tidak? Betul. Nah, jadi gini, denger ya. Itu jauh sebelum kejadian Si Logika kemarin ribut sama Ustadz Zoro. Jadi kenapa Si Logika ngunggah itu adalah kemarahan Si Logika sama Ustadz Zoro.
ya kan? Ya. Karena gini, kemarin Umi ketemu Ustadz Zoro itu di roomnya Bang Dul lagi ribut sama si Logika. Nah, si Logika ini manusia nggak tahu malu. Orang yang tadi gini ya, orang mau baru rencana nih mau ngasih 15 juta untuk modal kamu usaha, yang penting kamu berhenti jadi penghujat saudara-saudara muslim. Ustadz Zoro janji ke si Logika mau kasih modal 15 juta nih ceritanya. Tapi nggak jadinya kenapa? Pertama, istri Ustadz Zoro sakit, ya kan? Kedua, istri Ustadz Zoro juga melarang. Kenapa orang zalim kamu mau bantu gitu loh? Akhirnya nggak jadi lah. Tadinya Ustadz Zoro mau kasih jadi gini, sebelum dia nyerang Ustadz Zoro, dia nyerang Bang Faruk dulu. Menuduh, memfitnah Bang Faruk makan uang dia 15 juta yang dikasih dari Ustadz Zoro. Karena Ustadz Zoro bilang nanti saya titip ke Bang Faruk. Diseranglah Bang Faruk bahwa dia itu makan uang pemberian dari Ustadz Zoro 15 juta untuk Logika. Diserang nih, ya Ustadz Zoro akhirnya klarifikasi bahwa itu tidak benar. Saya tidak jadi kasih uang 15 juta di roomnya Bang Dul kemarin itu. Nah, waktu mereka ribut, naiklah Umi pas Ustadz Zoro bilang kayak begini. Jadi di sini yang sebetulnya nggak benar ini siapa? Yang sebetulnya bodoh ini siapa sih? Logika. Umi bilang langsung, Umi bilang. Si Logika ini siapa yang di sini penipu? Kan dia teriak-teriak ke Ustadz Zoro, dibilangnya Ustadz Zoro penipu, ya kan? Nah, di sini siapa yang penipu? Naiklah Umi bilang si Logika yang penipu. Dia juga pernah minta uang beras ke Umi kasih, besoknya nyerang Umi bilang kayak gitu kan? Nah, di situ si Logika nggak nyerang ke Umi, terus aja Ustadz Zoro yang diserang. Pokoknya belakangan ini si Logika itu seperti orang yang nggak berani nyerang Umi kalau satu room. Karena waktu di room Bang Faruk pun Umi ada di sana, yang naik si Logika itu teriak-teriak, pokoknya si Mentok sama si Zuma harus masuk bui. Dibilanglah si Zuma ini yang sudah nginjak kitab orang. Nah, Umi bilang, Logika, sebetulnya yang nginjak kitab orang itu Bang Zuma atau lu? Kekeh dia si Zuma. Kamu kasih ya video lu ini akan gue jadikan barang bukti nginjak kitab suci. Nggak berani dia. Pokoknya si Mentok Umi bilang kayak gini, ini yang lagi ngomong sama lu gua. Kenapa lu nggak berani bilang si Mican aja yang masukkan ke penjara? Kenapa? Pokoknya si Zuma ke gua sama si Mentok. Udah turun lah. Nah, setelah itu dia serang Bang Faruk dengan fitnah bahwa Bang Faruk makan uang titipan dari Ustadz Zoro 15 juta. Ya kan? Akhirnya Ustadz Zoro masuk ke room Bang Dul. Waktu di room Bang Dul, waktu Ustadz Zoro ada di room Bang Dul, si Logika nyerang ke room Bang Dul. Waktu si Logika nyerang Ustadz Zoro di room Bang Dul, Umi masuk. Umi bela lah Pak Zoro ini. Barulah dia bikin fitih itu. Si Mican membela Zoro akan melaporkan Mican. Nah, itu terjadi apa? Si Logika ini Umi ancam waktu itu. Lu bawa gua, urusan sama gua mati lu ya, masuk lu, bilang kayak gitu kan. Karena apa? Si Logika sudah fitnah Umi bahwa Umi ada hubungan gelap dengan Neflos, bahwa Umi udah tidur satu kamar di hotel dengan Bang Zuma, ya kan? Nah, Umi tuh di fitnah lah. Umi WhatsApp dia, Logika, lu mau urusan sama gua, yakin nih? Nah, laporanlah ke Pak Zoro. Ya, bahwa ini si Mican ngancam saya mau laporin saya. Nah, Pak Zoro nggak tahu apa-apa, cuman yang di screenshot itu cuman itu yang ada di situ kan. Lu bener mau urusan sama gua, masuk lu ya, liatin aja. Itu kan ada kan? Iya. Nah, Kak begitu dia lapor, ini si Umi. Nah, terus Pak Zoro bilang kayak begitu. Ini perempuan ini mana sih yang nama akunnya Mican Kristologi 4, di mana saya akan minta bantuan dari cyber untuk melacak akun ini. Ya itulah yang poin yang kemarin. Nah, setelah Umi kemarin udah dapat dari 2 hari yang lalu. Umi DM Pak Zoro. Umi bilang, Pak Zoro, Umi kan pakai yang Nyiraden. Itu udah satu room sama Bang Dul. Umi DM karena langsung langsung di follow. Ya, terus Umi DM, Pak Zoro, ini aku pemilik akun Mican Kristologi 4 itu punya aku. Masih mau lacak saya, Pak? Masih mau laporkan saya? Bilang.
Gini Pak, daripada susah-susah minta dilacak oleh cybercrime, bagaimana kalau saya kirim alamat saya? Atau saya Sherlock di mana rumah saya? Nanti kalau lapor Pak Zoro jangan pakai nama Michan, susah kalau pakai nama Michan. Ini nama asli saya. Udah gitu Umi kasihlah identitas Umi kan. Udah gitu ini nama asli saya. Umi kirim aja satu profil aja di situ. Pak Zoro cari saya nggak usah jauh-jauh Pak, tanyakan aja ke polsek terdekat, nama saya bawa. Gampang kok, nanti akan diarahkan kepada satu orang ini nih. Itu kan di situ si Logika kan bilang bahwa si Michan ngaku-ngaku ada keluarga dari Polres ya. Umi kan ketawa. Terus Pak Zoro bilang kan berakin aja katanya. Kalau urusan kayak begini minimal Wakapolri jabatannya betul gitu nggak? Ada. Dilihat nggak satu-satu atau Umi unggah satu-satu? Jadi nih gini ya. Umi, jadi dia bilang kan ada yang nanya di live-nya si Topik nih, si Top. Jadi dia bilang gini, dia nanya itu Pak Ustadz Zoro siapa? Itu dia itu saya nggak tahu. Dia tuh katanya orang yang mengaku-ngaku Islam katanya. Itu omongannya dia tuh. Tapi saya udah perhatikan di bawah. Umi maksudnya yang ngaku-ngaku Islam. Ya katanya yang mengaku-ngaku Islam. Jadi dia kayak seperti mengaburkan gitu si Logika ini. Jadi agak gaje dia tuh. Agak gajebo lah. Jadi ketawain lah kalau ada orang yang bilang Pak Zoro itu baru nongol, sementara aku udah lebih dari 10 tahun di dunia debat. Kalau nih ya, nih ini DM Pak Zoro itu kan yang atas Umi share kan videonya si Logika. Terus Umi di sana. Aku pemilik akun Michan Kristologi 4 masih mau lacak saya Bang. Ya, atau mau kriminalisasikan aku. Nah, terus apalagi tuh kelihatan. Aduh, nggak kebaca ya kecil. Jadi intinya gini, daripada ribut-ribut, daripada repot-repot, minta cybercrime cari saya kirim deh alamat saya Sherlock. Tapi jangan pakai nama Michan, nggak bakalan ada yang tahu. Pakai nama asli saya. Ini nama asli saya tuh di foto itu ada nama asli Umi kan? Itu nama asli saya. Nah, Umi kirim yang bawah tuh yang ada Komjen Pur M Makmul Padmanegara. Apa jawabannya? Bunda, mohon maaf Bunda tuh Pak Zoro. Jadi Pak Zoro itu tidak salah. Si Logika ini yang menghasut gitu loh. Ya, jadi dia takut Umi Umi laporkan dia, minta tolonglah sama Pak Zoro. Nah, makanya kemarin dia live teriak-teriak. Iya, mau ngadu domba Umi sama Pak Zoro. Makanya kenapa di VT-nya kan begini. Si Michan mati-matian bela Zoro, si Zoro mau melaporkan Michan. Makanya si Logika itu dia bilang, "Saya punya teman kombes." Ya kan? Kombes ini yang akan nangkap si Michan. Oh, tangkap Michan, tangkap gayanya itu loh. Si ahli rumput itu. Nah, jadi kadang-kadang begini, kadang-kadang begini ya. Orang kayak si Logika mengatakan Umi ada keluarga di Polres. Ngapain keluarga di Polres? Siapa keluarga aku di Polres? Ya. Makanya jangan lihat nama Michannya, jangan kalau mau cari jangan nama Michannya. Umi udah bilang nama asliku Dini M Padmanegara. Nggak pernah diumpet-umpetin. Nama aku aslinya Dini M Padmanegara. Nah, tadi Umi udah tunjukin kan Wakapolri siapa? Makbul Padmanegara. Jadi aku bukan keluarga Polres, aku dari keluarga Mabes Polri begitu loh. Ya. Jadi kalau sebetulnya Umi nggak mau loh show off kayak begini. Tapi karena apa? Karena tuduhannya yang enggak. Aku bilang Umi kemarin sama Bang Rahman kan, belum tahu dia mau belum tahu makanya siapa. Aku bilang coba laporin Umi kalau bisa, ayo. Dia mau ngelaporin singa pula, kucing mau ngelaporin singa, dilalap lah. Laporin aja lah Umi biar dia belajar kayak harimau, padahal mental ini mental marmut. Belaga harimau mental marmut. Dia itu harus ada efek jerah gitu. Biar nggak semua orang difitnahnya. Kayaknya harus tuh. Iya.
Nah itu dia Ustaz Suro yang Ustaz Suro nggak kenal Umi ya, pasti ngomongnya kayak gitu lah karena belum kenal kan. Kalau Umi sih. Makanya yang di cetan yang itu Bang Rahman itu kan, dia bilang kan paling nggak bedekengannya harus jenderal gitu kan, ya kan? Belum tahu Umi dekengannya siapa dah. Dari mati loh. Makanya Umi bacakan aja ya, ini chatnya siapa? Ustaz Suro. Chatnya Ustaz Joro nih, ntar dulu Umi bacakan nih lengkapnya ya. Wah Umi spy-nya ini banyak nih. Ini kan pada ini Bang Adi ada apa ya? Bang Adi, ntar nih ya, gini kan. Dia pernah donasi katanya. Dia pernah donasi nih kata si tadi mana awalnya nggak apa-apa lah ya ini ya. Dia pernah donasi ke saya waktu itu 200.000. Terus kata Pak Ustadz Joro gini, ndak sebanding dengan hujatan dia celaka, diantar saya call anak es krim dulu minta detek polisi. Nah ini nih ya, ini nih. Ini kan Umi nih, bentar. Memang orang nggak tahu diri ya. Udah dibantu, pernah dibantuin gitu loh. Udah pernah dibantuin kok masih juga yang bantuin itu malah diserang, kan kurang ajar itu namanya orang. Koplak itu namanya anjing. Anjing itu kan bisa menggigit balik tuannya anjing itu. Nih ini kan Umi kan pernah gini nih. Ini nih ya, ini yang Umi chatting Umi ke si Logika ya, karena dia kan fitnah Umi nih bentar. Tulisan ini chatting Umi ke dia. Yakin lu berani urusan sama gua gembel Taufik? Aku bilang ingat ya, selesai sekali gua marah, gua nggak main-main gambar ini orang dibui ya, ini tentang ini ya, nah kayak gini udah kayak gitu tuh dikirim lagi. Si Logika bilangnya saya diancam mau dilaporin sama Michan, kayak begitu kan. Terus Pak Zoro itu tanya siapa wanita itu gitu kan. Umi baca lagi ya. Tahu kan? Nggak tahu, Pak Zoro nggak tahu Umi. Ntar Umi baca lagi. Ya nggak tahu. Nggak sebanding katanya. Luar biasa dia memang ini. Ini nggak sebanding dengan hujatan dia ke kamu, celaka dia katanya. Ntar saya call anak reskrim dulu minta detek polisi dia. Terus kata si Logika dan dia yang paling keras mau laporin aku Bang. Nih si Logika minta ini kan. Ini ke Umi lagi kan. Ini dia screenshot chat Umi tapi hanya sebagian. Gue bisa print out ya bukti yang bentar. Ini chat pas dia minta uangnya dikembalikan Ustadz ya. Ya Umi bilang walaupun sedikit gua nggak ikhlas lu karena uang yang gua kasih ke lu itu bukan untuk kejahatan yang lu sekarang lakukan. Terus dia screenshot ini. Sampai dia minta uang ke Umi gitu, nggak malu ya? Terus dia bilang ini chatnya Ustadz waktu dia minta uangnya kembali, bari nggak dikembalikan ya, uangnya dikembalikan, bari nggak dikembalikan. Oke, saya save ya. WA dia pun ada sama aku Ustadz, katanya kirim nomor WhatsApp-nya biar saya tahu tempat tinggalnya. Dia kirim WhatsApp. Perempuan ini ya, iya itu Ustadz. Dia ini yang buat semua makin parah Ustadz. Dia pernah bantu donasi sama aku buat Jumat berkah, dia minta kembali. Terus di sini jahat sekali mereka, astagfirullah, kaum munafik, kata Ustadz Zoro. Terus dikasih itu, oke, siap, alhamdulillah Ustaz. Aki belum tahu kontaknya apa tahu. Kalau detek akun aman reskrim enggak, obrolannya juga enggak ini ya. Kalau detek akun aman reskrim cyber bisa tembus sampai posisi rumahnya, nanti aman ya, nanti akan aman. Aku nggak tahu Ustadz, tapi dia sering bilang seputaran Jakarta nih, salah info lagi ya. Aku nggak tahu Ustadz. Kalau nggak salah dia sering bilang seputaran Jakarta. Oke, nggak apa-apa, besok kita lihat di mana rumahnya. Ya, oke, nggak apa-apa, besok kita lihat di mana rumahnya. Jadi enak tahu Polres atau Polseknya terdekat. Pasti ada kawan saya di situ. Saya siapkan nanti pengacara Muslim jika diperlukan.
Saya gatal sudah rasanya menindak hukum salah satu di antara pemilik akun-akun itu. Makasih Ustadz udah support dan kasih dukungan sama aku. Mican Kristologi 4 itu apa ID-nya, TikToknya, biar bisa ku detek lokasi dia. Jangan Ustadz, biar Allah saja. Oh, so Islam ya. Jangan Ustadz, biar Allah saja yang balas. Semua Ustadz tahu sifat mereka itu sudah lebih dari cukup. Siap saudaraku, sangat senang bisa bantu diri kamu. Jangan dulu Jangan dulu dikembalikan. Kalau antum kembalikan, antum sama saja ngaku salah katanya. Aku masih punya semua chat dia sama aku Ustaz, sama rekaman audio hinaan dia sama hujatannya ke aku. Simpan baik-baik itu ya dia Ustaz. lagi cari orang-orang yang bisa mendukung dia, Umi. Ya kan? Nah terus Ustaz Zoro kan screenshot profil aku yang Mican Kristologi 4 yang tadi ya. Ya Ustaz, dan dia punya banyak akun katanya. Itu salah satunya nih di ini. Terus Ustaz Zoro mungkin pencarian itu banyak sekali akunnya. Oke, mudah-mudahan besok dapat posisi di mana rumahnya. Nih ini di screenshot, padahal akun Mican Kristolog ada lebih dari 20 akun Oten itu ya. Iya, itu semua punya dia Ustadz. Oke, siap katanya. Terus si Ustadz Zoro bilang gini, kasih berak aja sekalian, benar nanti Aki siapa saudaramu ini sama ya Allah, merinding aku Ustadz katanya, sudah mau membantu Allah bersama kamu Aki. Belum pernah ada yang belum ada yang pernah seperti Ustadz. Iya, belum ada yang benar-benar seperti Ustadz yang sungguh-sungguh mau membantu saya. Nah, dijawablah kecuali orang di belakang dia. Nah, ini ya. Kecuali orang di belakang dia Wakapori atau Kapolri mungkin sebanding dengan kita. Oh ya, gaya banget. Mungkin sebanding dengan kita. Dia sudah terkena delik undang-undang ITE ya. Sabar dulu, aku kejar polisi dia dulu jadi bisa tahu polsek atau polres tempat dia. Siap Ustadz. Jangan Oke, nggak apa-apa, besok kita lihat di mana rumahnya jadi enak ya. Ini udah saya siapkan pengacara. Oh, jadi kata Ustadz Zoro itu, kalau backing dia Polri atau Wakapolri sebanding dengan apa yang akan menjadi backingnya si Logika. Nah kemarin Umi udah dapat ini, kita ketemu di rumahnya kemarin ketemu di rumahnya Bang Dul, justru si Logika lagi nyerang Pak Zoro. Umi masuk di situ bela Pak Zoro, makanya kemarahan si Logika itu memuncak air. Sebetulnya dia bikin VT seperti itu tujuannya untuk siapa? VT itu untuk Pak Zoro, bahwa dia menunjukkan chattingnya Pak Zoro, paham nggak? Iya. Dia kan Umi kan ngebela juga tuh. Iya, Umi kan ngebela Pak Zoro, dia kemudian keluarkan di screenshot lah chattingnya Pak Zoro, betul nggak? Iya. Bukan chatting Umi tapi chatting Pak Zoro. Yang ini yang udah dia banggain bahwa backingan dia seorang kombes. Ternyata backingannya bukan kombes dari kepolisian, Baskom besar. Kombesnya bukan komisaris besar, tapi Baskom besar. Enggak, Umi lucu aja gitu loh. Ahli rumput ya, Umi bilang. Biarin aja kalau Umi biarin biar dia ini iya, gitu biarin kan? Aja. Nanti kalau kena baru singa makan rumput ya, ini sudah si topik ini singa makan rumput itu. Iya, baru Umi hadapi, baru Umi tantangin. Oh, kau nantang gua ya. Oke. Lanjutkan Umi itu biar dia jerah. Makanya Umi bilang mau dilapor sama Tuhan Yesus sekalipun lapor sono, nggak ada takut Umi. Jangankan sama Baskom besar gitu ya, sama Tuhan Yesus dilaporin Mican. Dipikir dengan keluar seperti itu buat bikin. Karena dia di Pak Zoro itu dapat laporannya kalau Umi itu Kristen penyusup begitu loh. Itu dia nggak tahu Umi. Coba kalau tahu ya nggak bakalan juga dia ngebelain si Taufik. Nah makanya itu pas Umi kirim DM ke Pak Zoro nggak usah cari-cari Umi lewat cybercrime. Umi kirim alamat Umi kirim Sherlock. Ngapain susah-susah ngerjain cybercrime? Ya, orang yang kerja sama Umi saja cybercrime ring 1 mau apa? Iya, makanya aku bilang sama Pak Rahman, aduh belum tahu dia Umi siapa.
Aduh, udah nantang Umi dia. Lihatlah, aku bilang. Kata si Logika, si Umi itu ngaku-ngaku dia punya keluarga di Polres katanya. Lah sejak kapan Umi ngaku punya keluarga di Polres? Lagi. Mabes Polri bilang gitu. Polres mah kecil. Gak ada kekuatannya bilang. Ninja satu kali selesai yuk. Iya. Memang lah. Memang orang kayak gitu harus dia kasih efek jerah ini. Sekali lagi dia ini Umi, udah Umi. Bikin laporan sudah. Biarin. Nasibnya mau kayak si anak Sebenarnya bikin laporan aja Umi, soalnya juga jangan, ini kan. Jangan kayak Dia kan juga nginjak Bible juga bukan dia apa tuh. ya, jangan kayak Bang Zuma. Kalau Bang Zuma kan masih ada rasa-rasa kasihan gitu kan. Nah, kalau ini sekali ya sama, itu dia. enggak sama aja Umi juga. Gini, percuma Kak Tuti melaporkan orang gila itu susah. Sulit karena si Logika ini udah gila, dia itu otaknya Udah udah gila nggak dia. Coba Ya, dia paling apa nanti sekarang? Dia pakai surat sakti Umi, surat dari psikologi bahwa dia gila gitu. Baru orang dia bikin ini tahu nggak? Dia bikin live kemarin menjelaskan bahwa sebetulnya dulu saya cosplay itu ya joget-joget pargoy pakai baju Yesus itu katanya disuruh Bang Zuma, dibayar Bang Zuma. Nah, Kurang kan ajar. bikin fitnah lagi. Nah kan, Iya. itu mau namanya dengar nggak? itu Mau namanya dengar nggak fitnah itu. pernyataannya? Mau dengar nggak pernyataannya? Nih, ya. Boleh. Yuk kita simak yuk, guys. Simak netizen. ya. Umi nggak buka, dengar aja suaranya ya.